akhir pekan. Nah, di akhir pekan ini saya Kak Rose tetap setia menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Nah, ada Daniel di pojok sana yang juga menemani kita dan ada beberapa bintang tamu yang hadir juga. Salah satunya yang sudah ini dari Bali terbang khusus kayaknya untuk main ke Rumpi No Secret. Ada Tengku Dewi. Tapi nanti ya kita ngobrol-ngobrol tentang update kehidupannya. Tapi kita kebocokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana diperbincangkan. Dan komentar-komentar yang kita bacakan untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Nah, pojok kita dari dunia maya yaitu berawal dari postingan YouTube channelnya Natasha Rizky ya. Ada Destanya juga di dalam situ gitu. Ada kejadian apa sih? Jadi kayaknya Natasha Rizky itu minta tolong Desa untuk beliin mobil gitu ya. Jadi dia jual mobil lamanya terus minta dibeliin mobil. Terus ya udah ada adegan ketika serah terima kunci gitu ya. Dan ada ya perbincangan mereka di dalam situ bersama anak-anaknya itu masih harmonis ya. Coba kita lihat cuplikan videonya berikut ini. Ya ampun, ibu nyangka banget gitu kan. Komentar netizennya sih sebetulnya yang lucu dan menarik ya. Kita bacakan yang pertama. Ini udah cerai tapi masih pada baik banget. Curiga tahun ini rujuk, amin. Yang berikut, lebih harmonisan setelah cerai. Ya nggak apa-apa, mending cerai. Gimana sih? Aduh, yang berikutnya. Pantesan pas ditanya mau nikah lagi, enggak, jawaban Kak Caca mau dong sama laki-laki yang baik. Kalau bisa sama Desta lagi, sebaik itu Desta. Yang berikutnya, mereka belum mempunyai pasangan satu sama lain. Coba aja kalau salah satunya udah punya pasangan gak akan bisa sekompak ini. Ya kan? Yang berikutnya, sederhana tapi Baim gak bisa. Ya, aku gak bisa berkaca-kaca ya. Kalau yang berikut ini kita tanya gimana? Ini bisa kompak nggak sama mantan suaminya ya? Kita lihat ada Tengku Dewi profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Tengku Dewi. Apa kabar, Bu? Baik, Kak Ros, kangen banget sama Kak Ros ya. Sudah pindah ke Bali dia ya. Coba kita lihat nih, sudah boyong anak pindah ke Bali dan kalau kita lihat story-nya kayaknya hidupnya tuh kayak sehat banget gitu ya, lari pagi, membuka jendela pemandangannya ijo-ijo, sawah gitu ya kan, ke pantai, hangout bareng gitu. Ada postingan videonya atau ini cuma ini doang yang kita lihat ya? Tuh, Oh itu yang terakhir ya, story yang terakhir. Gimana kamu setelah pindah ke Bali, apa yang kamu rasakan? Yang aku rasain tuh kayak aku menemukan diri aku lagi sih. Menemukan diri kamu lagi? Iya, aku ngerasa memang ada istilah katanya kalau misalnya hati kita terpanggil di satu kota, itu bisa jadi kota itu milik kita. Dan aku kayak ngerasa, oh oke, kayaknya Bali itu milik aku deh. Karena banyak juga kan yang kayak try too hard tinggal di sana tapi nggak cocok, nggak betah. Kalau kamu cocok banget. Ada yang bilang terlalu slow living, nggak mikirin ke depan. Tapi aku kayaknya relax dan happy aja sih. Nah, sebenarnya sejak kapan sih kamu mulai terpanggil gitu kayak pengen tinggal di Bali? Apa dari sejak waktu nikah juga begitu? Iya. Sebenarnya tuh Bali itu salah satu impian atau manifestasi aku dari dulu. Tadinya sih pengen sama pasangan, sama anak-anak gitu ya. Tapi mungkin jalannya beda sama anak-anak aja gitu. Pasangannya mungkin nyari kali ya. Mungkin di situ kali ketemunya di situ ya. Mungkin ya. Apa yang kamu bilang yang dulu sempat hilang dari seorang Tengku Dewi yang kamu temukan lagi gitu ketika kamu ke Bali? Kalau sekarang itu kan benar-benar fokus aku tuh sama diri aku sendiri, sama anak-anak aja. Mungkin kalau dulu aku orangnya tipikal yang kalau punya pasangan, aku sampai nggak mentingin diri aku gitu loh Kak. Aku harus, ya karena aku ngerasa sebagai istri, jadi aku tuh bener-bener jadi mothering wife banget. Sebenarnya itu nggak boleh. Mothering wife? Mothering wife di ceritaku yang kemarin. Nah itu sebenarnya menurut aku tuh menguras energi banget ya. Jadi sebenarnya aku jadi kayak nggak sayang sama diri aku, lebih mementingkan orang lain. Jadinya aku juga nggak mandiri, nggak independen, terlalu attached sama manusia gitu kan. Semenjak proses divorce dan lain-lain, aku ngerasa aku happy banget. Aku bisa tahu apa yang aku harus lakuin. Aku punya purpose juga, aku punya tujuan juga, aku tahu aku mau ngapain aja, anak-anak aku mau kayak gimana gitu. Ya. Kalau soal biaya sendiri gitu selama kehidupan di sana tuh kalau dibandingin waktu kamu tinggal di Jakarta tuh gimana? Sebenarnya gini, kalau Bali itu tergantung mau stay di villa yang mahal banget ada, kalau mau yang biasa-biasa aja juga ada. Cuma karena ini kan memang prosesnya perpindahan aku dari Jakarta ke Bali, aku benar-benar ninggalin
nggak sepenuhnya, tapi secara nggak langsung entertain ditinggalin dong. Karena effort kan kalau mau ke Jakarta harus bolak-balik, tiket pesawat, urusin anak dan bawa segambreng gitu kan. Ya mulai dari nol sih Kak, mulai dari nol. Tapi aku percaya segala sesuatunya yang memang niatnya itu baik dan apalagi untuk anak, untuk keluarga pasti aja ada jalannya. Aku percaya banget gitu. Jadi ini masih proses perpindahan lah ya buat Iya, kamu adaptasi, penyesuaian. Jadi udah dijual semua nih yang ada di Jakarta? Belum laku tapi. Oh ya, dihubungi Mungkin nomor di bawah ini ya. bisa salah satu asetnya diperbanyak. Oke. Nah ini ya ini sebenarnya perpindahan kamu itu diomongin juga nggak sih sama bapaknya anak-anak? Karena kalau kita kemarin nanya sama si bapaknya anak-anaknya. Oh dia kesini? Ya, iya. Oh. Dia bilang katanya dia sebenarnya agak nggak setuju karena susah ketemu anak-anak. Coba kita lihat yang berikut ini. Oh ya, ya kan ya hidup berlanjut gitu ya setelah pasangan ini berpisah gitu ya memulai kehidupan yang baru beda-beda caranya. Tadi kemarin tuh kan sempat aku tanya ya udah diobrolin Mbak untuk Dewi ntar kalau ada pasangan baru gimana mengenalkannya ke anak tiba-tiba jeng 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 cepet banget ya. Ada nih di ulang tahun anak kamu yang pertama gitu ya. Andrew yang datang sama pasangan yang baru gitu ya. Terus nah ini kamu bikin postingan, nah kita tanya ya postingan kamu ini. Masa sih? Kita lihat postingan bunyinya adalah yang paling tahu siapa yang selalu ada bukan publik tapi hati kecil ini. Ketika seorang yang baru tiba-tiba muncul ikut hadir di hari spesial anakku. Terlalu apa nih ketutupan? Terlalu apa? Ini bukan tentang aku, ini tentang dia yang masih belajar percaya dunia. Gitu. Kamu hanya diam gitu ya, tapi itu demi anak kamu. Iya, memang itu sebuah fase yang kadang kita nggak siap. Iya betul, tapi harus dihadapi. Bukan karena diri kita, tapi karena kamu mikiran anak-anak. Iya. Apa yang kamu rasain waktu itu? Yang aku rasain jujur agak kecewa ya, karena ini kan menyangkut anak berarti harus menyangkut keputusan dari kedua belah pihak dong, jangan sepihak aja gitu ya. Sebelumnya aku udah sempet ingetin sih, kayak dia ke Bali, aku tahu dia sama pasangan barunya, aku sempet ingetin kalau misalnya mau ajak Eshan jalan, please jangan dikenalin dulu ya, karena takutnya anaknya bingung, bener nggak? Karena walaupun anak kecil, aku tahu banget karakter anak aku ya, anak aku yang pertama itu kan memang agak-agak diam, bukan pendiam, justru dia pinter banget gitu dan kritis gitu loh. Pasti dia, walaupun dia nggak ngomong, tapi aku tahu gitu pasti nanti akan ada sesuatu nih dan aku juga belajar dari teman-teman yang udah pernah ngalami hal ini, aku tanya. Sebaiknya ya take time gitu loh, tapi tanpa izin aku, si bapaknya dengan datang gitu ya, datang dengan suka ngadi-ngadi gitu kan, nggak datang, cuma ngajak jalan. Oh ngajak jalan. Play date lah, karena si pasangannya ini juga punya anak kan, gitu. Itu aku sempat kecewa, aku sempat ungkapin juga kekecewaan aku, tapi kayaknya nggak didengerin. Itu yang bikin aku bete. Aku sempat chat juga pasangan barunya untuk tadinya kan pasangan barunya nih yang posting sama anak aku segala macam kan. Aku bilang, makasih ya kamu udah ada di hidupnya Andrew dan Eshan. Tapi boleh nggak kalau misalnya mau ajak jalan anak aku atau mau posting izin dulu sama ibunya, bener nggak? Karena satu, saya belum kenal sama dia. Betul. Sebenarnya udah tahu. Dan jujur ya masih ya gimana ya, di situ posisinya aku nggak boleh bawa babysitter gitu loh Kak. Maksudnya? Jadi si anak aku ini, oh cuma sendiri aja gitu ya? Iya, aku pikir kan nggak sama pasangannya kan. Aku pikir oh ya udah mau quality time, tiba-tiba netizen ngirimin. Seperti biasa, aku tuh sebenarnya udah nggak pernah kepo-kepo lagi. Kak, kok diizinin gitu loh, malah netizen nih yang panas kan. What? Oh, aku langsung tegur. Terus ya biasalah ya, mungkin dia lagi berbunga-bunga atau gimana ya, sempat cekcok tapi sekarang udah baik-baik aja. Udah baik-baik. Ya pasangannya sendiri yang kamu ajak ngobrol tuh apa reaksinya? Bisa mahap, bisa paham Nah gak? itu juga yang bikin aku begini loh, kalau misalnya memang dia mau mendekati sosok baru kayak pasangan barunya, which is itu Andrew, dan dia mencoba untuk deket sama anak aku, ya seenggaknya kenal dulu ya, maksudnya kenalan aja, kayak Kak aku boleh nggak ajak Eshan ya, maksudnya itu manner ya, ini aku loh yang chat duluan kayak boleh nggak kalau kamu posting anak saya, Izin dulu lah. kamu izin dulu. Ini kan seolah-olah dia posting dan lain-lain tuh kesannya aku udah kenal dan aku mengizinkan gitu loh, itu yang bikin aku kayak
Ya, kamu sebagai ibu kayak ngerasa. Dan aku juga ya agak kurang gimana sama yang pasangan barunya karena aku tahu lah gitu loh. Terus apa Ehsan gimana ketika kita kayak ya udah itu terus yang kamu bilang tadi anak yang kritis. Apa yang reaksi dia ketika pulang itu apa? Nah itu agak janggal. Ini aku bukan ngadi-ngadi ya, bukan ini pas pulang itu memang kondisinya mereka habis dari waterboom capek. Capek. Gimana sayang, happy nggak tadi jalan-jalannya? Aku bilang nggak, dia kan masih ngomongnya itu masih belum fasih ya. Nggak mau diomongin gitu. Apanya ya? Itu aja kan maksudnya dia tuh mencoba menutupi sesuatu dari aku loh gitu loh kayak kenapa nggak mau diomongin? Tapi karena aku ngerasa kayak oke, mungkin dia capek dan kondisinya udah maghrib juga, ya udah tidur ya. Habis itu besokannya aku baru ajak ngobrol kayak kemarin gimana. Tapi dia tuh selalu kayak udah nggak mau diomongin gitu. Tapi setelah beberapa hari baru iya ketemu temen nama mungkin nyebutin nama anaknya dia ya si ini baik nggak abang happy nggak happy baik kok mah gitu. Itu aja sih. Cuma maksud aku tuh mungkin ada step by step dan take time ya. Maksudnya jangan apa sih buru-buru apa sih yang mau dikejar gitu loh. Itu aja sih. Yeah. Tapi di saat aku ngomongin itu ada sih omongan-omongan dia yang bikin aku kayak ya udah mungkin memang belum bisa diajak ngobrol baik-baik ya kayak memang harus set boundaries batasan karena di saat kita benar-benar ngajak ngobrol baik-baik kadang tuh suka disalahartiin Kak. Salah satunya tuh dipikir aku cemburu gitu loh. Kayak dipikir aku jealous. Malah ada omongan yang nggak pantas sih menurut aku. Cuma aku berusaha untuk ya udahlah yang waras ngalah aja. Ngerti kan Bu? Aduh. Ya ini sering terjadi di kota-kota besar dan di kondisi-kondisi ya ketika pasangan berpisah tapi ada anak juga gitu ya. Ketika ada satu orang baru masuk lagi dalam kehidupan itu sebenarnya bukan cemburu tapi lebih kekhawatiran orang tua lah. Baik ibu maupun bapaknya sebenarnya dua-duanya bisa khawatir bagaimana anak ini menerima. Karena anak ini kan dia nggak pernah meminta kondisi orang tuanya bagaimana gitu ya. Anak ini nanti kan dia pasti akan dia sayang sama ibunya, sayang sama bapaknya, dia serba salah kondisinya kan harus kompak gitu orang tuanya. Jadi nggak bisa memang pun memasukkan orang baru itu tanpa. Menurut Kakak deh? Enggak, aku setuju. Setuju kan? Kekhawatiran itu wajar. Berarti aku nggak too much kan? Aku juga berkaca dong. Maksudnya ntar kalau aku gini aku keterlaluan nggak ya kesannya? Enggak. Karena kan, ketika dalam kehidupan pun nanti akan masuk orang baru, ya biasanya bapak-bapaknya juga nanti akan ada kekhawatiran. Apalagi kalau anaknya, apalagi kalau mungkin pasangan baru kamu nanti dekat juga ke anak itu kan juga udah rasanya wajar. Ngejar sekali. Bukan berarti cemburu. Bukan. Tidak perlu terlalu pikir overthinking ya kan. Jadi terus ada, tapi belum bisa ngomongin nih aturan-aturan kedepannya nggak bisa diomongin ya. Karena kalau aku omongin pun dia kadang suka di luar nalur ya. Jadi nangkapnya belum nangkep ya, belum nangkep maksud kamu ya. Iya, maksudnya tuh ya udahlah gitu loh. Mudah-mudahan ngerti ya ke depannya. Ya, tidak berkata-kata ya, cuma itu kayak Desta sama siapa tadi Natalis gitu nggak buru-buru mereka memasukkan. Iya, slow aja, slow. Santai karena kasihan ya anak-anak kan juga butuh waktu. Iya. Dan anak-anak tuh kadang-kadang punya harapan. Anak-anak tuh punya harapan keluarganya utuh gitu. Ya. Oke, baik sekali kita pertanyaan buat Tengku Dewi. Ini ada beberapa, kamu bikin rating 1 sampai 10 ya, seberapa stres kamu atau seberapa kesel atau ya itulah emotional apalah di stres gitu ya. Ketika kamu menghadapi kondisi-kondisi berikut ini ya, kalau 10 tuh stres banget, 1 biasa aja nggak ada. Kalau kalau misalnya dalam kondisi tidak ada nafkah yang diberikan untuk anak-anak kamu dari bapaknya, stresnya berapa? 4 kali ya. 4. Karena udah biasa kayaknya saya. Kalau dapat laporan dari netizen tentang aduh mantan kamu begini itu berapa stres kamu? 1 sebetulnya ya. Kalau bapaknya nggak jenguk anak-anak? 3 lah ya. 3. Kalau bapaknya nikah lagi? 1. Buat kamu sendiri nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Kalau nggak bisa diajak diskusi tentang anak? Ya 5 lah. Kalau bapaknya anak-anak tertimpa masalah? Sekarang nih? Sekarang kayaknya udah 3 ya. Oh 3 masih?
Hah, 3 itu kan maksudnya rendah kan? Iya, iya. Kalau 10 tuh stres banget kan? Iya, Oh, nggak iya, 1 kirain. 1 harusnya ya, Bu. Berarti saya masih people pleaser ya, Bu? Kalau nggak bisa menjalankan parenting sesuai dengan keinginan kamu atau nggak sepakat soal parenting? 5. 5. Jadi yang bikin kamu stres banget apa? Kalau apa? Kalau nggak sesuai dengan kesepakatan gitu. Oh, Melanggar kesepakatan. Lo bisa nggak tapi bikin kesepakatan? Sayanya sih bisa, Bu. Oh, berarti belum sepakat ya. Oke, baik, nanti kita ngobrol lagi sama Tante Dewi. Tapi mudah-mudahan nih pengalaman ini bisa menjadi ya istilahnya pembelajaran. Ini kan kita belajar dari proses-proses. Mungkin ada orang yang bercerainya aja udah gitu ya kan. Nanti setelah selesai bercerai pun masih ada hal-hal yang harus disesuaikan gitu ya. Jadi komunikasi yang baik itu bukan saja harus dilakukan di dalam pernikahan. Tetapi sesudah pernikahan pun, apalagi kalau punya anak, itu juga harus tetap dilatih dari saya tertanda. Kita akan menuju ke bintang tamu kita selanjutnya. Ada Pak Tarno dan Bu Dewi. Ini kemarin rame Pak Tarno itu datang ke Kota Tua. Pakai baju biasa, baju show-nya gitu kan. Sehingga banyak orang yang minta foto. Tapi kemudian muncul beritanya bahwa Pak Tarno ini kok lagi kayak, apa sih, kayak ada netizen, oh dieksploitasi lagi nih Pak Tarno gitu ya. Kita lihat dulu profilnya Pak Tarno dan Bu Dewi berikut ini. Baik, prak, sudah ada Pak Tarno. Mana tepuk tangan yang luar biasa buat Pak Tarno. Ditemani oleh Bu Dewi. Pak Tarno baru berhenti di sini, duduk di sini udah langsung sedih. Kenapa kok terharu gitu Pak Tarno? Kenapa? Ya emang seperti ini. Kangen show ya Pak Tarno. Kangen ada di TV. Kangen bisa menghibur gitu ya. Gimana Pak Tarno, kondisi sehat? Sehat. Sehat alhamdulillah. Iya. Ini ada videonya kemarin Pak Tarno rame banget ke Kota Tua. Kita piknik. Hah? Piknik. Padahal itu lagi piknik. Piknik bawa nasi, bawa termos. Bawa nasi, bawa termos. Iya. Terus minta potong royong. pada Minta potong ngasih uang. Oh ngasih uang. Dikantongin. Oh Masya Allah. Ngasih uang banyak, nggak potong ngasih uang, potong ngasih uang. Nggak minta, pada ngasih sendiri. Oh. Dapat banyak. Dapat banyak. Jadi bukan emang Pak Tarno lagi minta-minta gitu enggak, tapi Bukan, orang kasih. Bahkan sulap. Topi, pakai sepatu. Pakai sulap. Ini orang aja julid. Oh, orang aja julid katanya ya. Nah, padahal Pak Tarno kemarin ke Kota Tua emang lagi piknik. Piknik. Emang suka Pak Tarno gitu piknik? Suka. Ini pada jenuh di rumah. Daripada jenuh di rumah. Iya, ganti aku piknik ikut beneran. Teman saya Kota Tua. Tadi mampir teman saya. Oh. Mampir teman saya tinggalnya di Nalo. Oh, temannya dekat situ tinggalnya. Iya. Jadi ketemuan di sana. Iya. Kenapa Pak Tarno pakai baju sulap kalau piknik? Anak-anak. Hah? Anak-anaknya minta sulap. Anak-anaknya minta sulap. Anak-anaknya temannya Pak Tarno itu. Iya. Oh, gitu. Minta sulap. Jadi langsung dari rumah pakai baju sulap. Ini sulap. Ini beling. Beling-beling. Kalau mentah-mentah pakai bodol. Pakainya bagus. Tapi bagus, sepatu bagus. Piknik. Piknik ya. Gimana minta fotonya yang minta foto ngasih uang. Oh iya. Ya itu jadi Pak Tarno itu di sana mah Pak Tarno seneng aja orang lagi piknik ya kan, lagi mau menghibur anaknya temennya, makanya pakai baju sulap. Tapi netizen julid. Coba kita lihat videonya ini yang kemudian ada yang memviralkan dan dengan ada captionnya. Coba kita lihat dulu videonya berikut ini. Ini postingannya nih, ada yang posting gitu kan, ada captionnya soalnya ya. Pak Tarno dulu tenar dan terkenal, sekarang minta-minta di Kota Tua Jakarta. Ini captionnya ini yang kemudian mengarahkan orang jadi berkomentar berdasarkan caption ini gitu ya. Padahal kata Pak Tarno orang ini dia lagi piknik gitu. Di apa namanya ini alat bantu jalannya itu memang ada termos sama nasi. Nasi. Kenapa taruh di situ? Ya karena kalau ditenteng berat. Jadi digantung di alat bantu jalan. Masa dorong nenteng, nggak kuat, ikat. Oh, oke. Pak Tarno ke situ sama siapa sih? Sama istri. Istri yang mana? Itu ingat juga istri. Ini istri juga, tapi istri yang mana? Sama Bu Lisa ya? Iya. Bukan sama Bu Dewi? Bu Lisa. Jadi istrinya ada berapa Pak Tarno yang aktif? 3. Oh yang aktif 3.
Tahu aja. Satu yang mana yang Bu kemarin itu? Ini. Bu Dewi, Bu Lisa, satu lagi? Cari ya. Iya. Bu Saria. Oh lagi sama. Jadi pembagiannya gimana Pak Tarno kalau ini sekarang nih dari Ya, tiga istri? ada duit ngasih nggak ada udah. Apa? Ada duit kasih nggak ada nggak ngasih. Ada duit ngasih, kalau nggak ada ya nggak ngasih. Tapi pembagiannya, kan ini minggu lalu nih sama Bu Lisa. Iya. Ini minggu ini sama Bu Dewi. Enggak. Ya, gimana? Ambil bisa terus. Kamu Bu Lisa, lagi sama Bu Lisa terus? Enggak. Ngomong apa? Maaf, ngomong belok. Sama nih Bu Lisa. Hah? Sama Bu Lisa. Oh, lagi sama Bu Lisa. Iya. Jadi pengaturannya berapa bulan nih Pak Tarno? Ya, nggak tentu. Nggak tentu. Nggak tentu. Iya. Ini lagi sama Bu Lisa. Iya. Tinggalnya sama Bu Lisa nih. Iya. Ya, tinggalnya sana kemari. Oh, tinggalnya ke sono kemari. Iya. Kalau sama Bu Dewi, jadi tergantung siapa biasa yang nentuin Pak Tarno lagi di rumah Bu Lisa atau di rumah Bu Sariah atau di rumah Bu Dewi? Ya, kadang-kadang sih, kadang-kadang sono. Tergantung yang jemput. Iya. Kadang-kadang jemput. Oh, tergantung Pak Tarno. Iya, maunya kemana. Oh gitu ya Bu Dewi ya, tergantung Pak Tarno. Jadi terakhir kalau Tapi kalau siang kan bersama saya kebanyakan karena dia sambil jualan di kios. oh gitu sekarang. Jadi Jualan iya. penuh. Tapi kalau untuk tidurnya sih kadang mau tidur di sana, mau tidur di sini. Oke. Gitu. Jadi sekarang udah nggak terjadi keributan lagi. Enggak sih, saya mau diamin aja orang ngomong apa. Ngomong apa Iya. gitu. Jadi Pak Tarno, ada yang nganterin Pak Tarno ke sana kemari. Ini saya sih Bu Lisa sama Bu Lisa. Bu Lisa yang nganterin. Jadi udah akur nih. Istrinya akur semua. Hah? Ya, Yang mudah-mudahan akur iya, ya. amin. Pengennya Iya. kayak gitu Pak Tarno, tapi kadang hatinya nggak ada terima gitu karena Pak Tarno nikah sama saya. Oh, Masih- banyak yang nggak terima karena Pak Tarno Iya. kemudian nikah sama Bu Dewi gitu ya. Masih sedikit mojok-mojokin, tapi saya diemin aja. Kenapa menurut Bu Dewi mereka nggak terima Pak Tarno nikah sama Bu Dewi? Ya kurang tahu sih ya, karena Pak Tarno lebih kebanyakan bersama saya Di atau siang gimana ya, karena sambil jualan sih. Pak Tarno adil nggak sih? Iya, adil. Pak Tarno adil. Iya. Adil gimana adilnya? Sono kemari. Ke sono kemari. Iya, biar sakit juga sono kemari. Oh, Pak Tarno berusaha adil dengan kesana kemari gitu ya. Iya. Dari Gang 21, Gang 15 jalan pakai tongkat bisa. Oh, dari gang satu ke gang yang ada istri yang satu ke yang lain jalan pakai tongkat. Iya, anu tongkatnya. Jalan gitu pulang. Iya, jalan. Pokoknya dengan cara inget pulang gitu ya. Iya. Sampai ingat ngasih duit kalau ada duit. Hitung olahraga. Apa? Jalan. Oh, hitung-hitung olahraga. Oke. Tapi ini kok komentar netizennya Pak Tarno apa reaksinya terhadap komentar netizen yang julid yang bilang katanya dulu tenar sekarang minta-minta. Pak Tarno mau ngomong apa ke mereka? Ya, ya kita mah bantuan tapi biar aja lah. Biarin aja ya. Terserah aja. Terserah Iya. aja. Yang dosa dia. Betul. Sama cuman lagi main. Bagi main. Ya, Sekarang Pak Tarno mau kemana nih habis ini? Dari syuting ini mau ke rumah siapa? rumah Bu Dewi. Bu Iya. Dewi. Iya. Terus mau piknik kemana lagi Pak Tarno? Ya piknik mah nggak tentu, kadang-kadang Ancol, kadang tahun ini. Jadi ini sekarang hari ini mau kemana? Nggak kemana-mana. Oh nggak kemana-mana. Besok mau kemana? Ya nggak tahu tuh tahun ini tuh Ancol, kadang ibadah di rumah jenuh kemana-mana. Jadi kalau mau kalau ada jumpa fans mau foto bareng boleh, mau kasih duit juga alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau dia bilang minta-minta itu nggak benar ya. Iya, tapi orang nggak mau sih kasih uang, nggak mau. Dia juga ngomongin kita mau kasih uang. Iya, mau dikasih uang mah mau, orang kasih kan nggak minta. Kasih, paling penting dia nggak minta. Betul. Dan Pak Tarno pakai bajunya bagus. Bajunya bagus, Pak Sulap. Buat baik. Ini Mantap-mantap foto, ayo. mungkin Pak Tarno abis ini ada show, tawaran show. Mungkin ya kita nggak tahu. Kita tanya sama calon pengantinnya. Ini mau menikah besok. Apakah perlu ada penampilan sulap ya? Ada Loli Unyu dan calon suaminya. Kita lihat dulu profilnya setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tapi Rumpi Indosikan.